Seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita merasa, kok gue begini ya sih? Kok sekarang gue pelupa banget sih? Dan lain sebagainya. Atau kita merasa kita sulit sekali untuk fokus. Kita hanya bisa fokus hanya beberapa menit atau detik, kemudian setelah itu fokus kita kembali hilang. Atau yang lebih parahnya lagi adalah kita menjadi orang yang pelupa. Kita lupa tempat menaruh kunci, entah itu kunci mobil, kunci motor. Kita lupa hari ini kita ada agenda pertemuan, kita lupa hari ini ada kegiatan yang harus dikerjakan, dan lain sebagainya. Nah, fenomena-fenomena seperti ini bisa jadi penyebab utamanya adalah pembusukan pada otak kita, atau istilah kerennya adalah brain rot. Nah, apa itu brain rot? Apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, brain rot ini adalah secara sederhana, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya adalah pembusukan otak. Nah, pembusukan otak ini merujuk pada penurunan kemampuan intelektual dan kondisi mental seseorang akibat dari konsumsi konten receh yang berlebihan atau akibat scrolling sosial media. Nah, brain rot ini menggambarkan dampak negatif dari penggunaan sosial media atau scrolling sosial media. Nah, kategori konten itu disebut receh itu kalau seperti apa? Nah, konten itu disebut receh apabila konten-konten itu menyajikan video-video yang berdurasi pendek atau video-video yang tidak membuat kita berpikir secara mendalam untuk mengerti maksud dan tujuannya. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai video pendek. Nah, brain rot ini bukan sekedar kebiasaan, melainkan suatu perubahan fundamental yang terjadi pada otak kita. Dan kalau kita pikir ini adalah sesuatu hal yang sepele, kita keliru. Kenapa? Yang pertama, brain rot ini mengurangi fokus dan konsentrasi. Seringkali pada kehidupan kita sehari-hari, kita sudah merencanakan ingin mengerjakan ini, ingin membuat sesuatu dan lain sebagainya. Tapi dalam praktiknya, ketika kita sudah sampai kepada tahap mengerjakan suatu kegiatan yang sudah kita rencanakan, karena ada pengalihan kita yaitu handphone, akhirnya baru beberapa menit mengerjakan kegiatan itu, kita beralih untuk membuka HP dan bermain sosial media. Dan akhirnya apa? Akhirnya kita keasikan, sehingga pekerjaan itu tidak jadi kita lakukan, tapi kita asik bermain sosial media selama berjam-jam. Efeknya kita menjadi gagal untuk fokus. Kita gagal fokus untuk mengerjakan apa yang ingin kita kerjakan, dan efek jangka panjangnya adalah akan menurunkan produktivitas kita. Dan kita akan kesulitan untuk mempelajari hal-hal yang baru. Yang kedua, merusak kemampuan berpikir kritis. Brain rot ini membuat kita kecanduan untuk bermain sosial media atau scrolling sosial media yang receh, yang akibatnya otak kita tidak pernah kita biasakan untuk berpikir secara kritis. Otak kita selalu suguhkan dengan sesuatu yang ringan, yang tidak membutuhkan pemikiran, sehingga apa? Sehingga sedikit demi sedikit otak kita akan menjadi tumpul. Kenapa? Karena kalau diibaratkan, otak manusia ini adalah seperti sebuah pisau, di mana untuk membuat pisau itu tetap tajam, kita harus tetap mengasahnya setiap hari. Kita harus tetap mengasahnya agar pisau itu
akan selalu tajam. Begitupun dengan otak manusia. Otak manusia itu pun kalau kita ingin membuatnya tetap tajam, tetap berpikir kritis dan lain sebagainya, itu harus tetap kita asah. Harus tetap kita asah. Bagaimana cara mengasahnya? Cara mengasahnya adalah kita banyak belajar, banyak menonton video-video yang membuat kita berpikir kritis dan lain sebagainya. Sehingga apa dampak jangka panjangnya, apa dampak jangka panjang dari merusak kemampuan berpikir kritis ini adalah kita menjadi orang yang paham turut. Apa maksudnya? Kita menjadi orang yang gampang terbawa arus, entah itu arus pergaulan, arus pemikiran dan lain sebagainya ya, karena kita tidak mempunyai landasan atau kita tidak punya pemikiran yang kritis. A kata orang, kita ikut A yang dilakukan orang, kita ikut-ikutan. Artinya kita ini banyak akan sering mengikuti arus, sehingga apa? Karena kita tidak mempunyai pendirian, kita tidak mempunyai pemikiran yang kokoh, kita menjadi orang yang mudah untuk ditipu. Orang yang mudah ditipu, mudah diperdaya, atau mudah diperalat. Nah, kemudian yang berikutnya, brain rot ini adalah membunuh kreativitas dan ambisi. Bagaimana cara brain rot ini membunuh kreativitas dan ambisi kita? Caranya adalah dengan menarik kita untuk menghabiskan waktu kita seharian full atau menghabiskan banyak waktu kita untuk bermain sosial media atau scrolling sosial media dan kemudian menonton konten receh. Karena sebagian besar waktu kita gunakan untuk scrolling sosial media, akhirnya ketika ada pekerjaan, entah itu pekerjaan rumah, pekerjaan dari kantor dan lain sebagainya yang membutuhkan pemikiran atau yang membutuhkan harus segera diselesaikan, sebelum kita mengerjakannya itu otak kita sudah capek duluan karena bermain sosial media itu. Sehingga apa? Sehingga yang awalnya kita ingin mengerjakannya akhirnya tidak jadi. Itu yang akan membuat kita menjadi malas, itu yang membuat kita menjadi kurang produktif dan lain sebagainya. Nah, kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena di saat orang-orang sudah mulai mencari cita-citanya atau mulai mewujudkan cita-citanya atau mulai mengejar mimpi-mimpinya, kita masih berkutik di dalam kamar, sehingga kita tertinggal. Kemudian meningkatkan kecemasan dan depresi. Mengapa brain rot ini meningkatkan kecemasan dan depresi pada diri kita? Karena seperti yang kita tahu, sebagian besar hidup kita atau sebagian besar waktu kita gunakan untuk bermain sosial media. Di mana sosial media itu seperti yang sudah kita sama-sama tahu, berisi banyak sekali konten-konten yang menampilkan tentang kebahagiaan orang lain. Orang-orang pengguna sosial media ini seringkali menampilkan entah itu pencapaiannya, keberhasilannya, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga karena mereka yang entah itu seumuran dengan kita, umurnya itu di bawah kita, karena mereka sudah berhasil dan kita ini belum melakukan apa-apa, akhirnya apa? Akhirnya kita mulai membandingkan diri kita. Akhirnya kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Kok saya belum bisa berbuat apa-apa ya, sedangkan mereka sudah satu persatu meraih cita-citanya dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga karena kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, itu yang menyebabkan timbulnya kecemasan dan stres. Dengan mengetahui kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari brain rot ini, apakah kita masih
ingin mempertahankannya. Apakah kebiasaan-kebiasaan buruk ini masih ingin kita pertahankan atau ingin kita ubah dan ingin keluar dari brain rot ini? Nah, jawabannya adalah kalau kita ingin mengubahnya, mengubah kebiasaan ini, ada beberapa hal yang mungkin perlu untuk kita lakukan. Yang pertama adalah cara keluar dari brain rot ini, kurangi bermain sosial media, di mana kita tahu bahwa sosial media ini merupakan penyebab utama atau faktor utama dari brain rot ini. Oleh karena itu, kalau ingin keluar dari brain rot ini, caranya adalah kurangi bermain sosial media. Kurangi bermain sosial media, yang awalnya sosial media itu kita jadikan sebagai teman dalam mengisi waktu luang, tapi kita ubah, kita buat jadwal ulang di mana hal-hal yang kita gunakan untuk mengisi waktu luang itu adalah hal-hal yang lebih produktif, seperti membaca buku, menulis, bertani, berkebun, dan lain sebagainya, olahraga. Nah, hal-hal itu harus kita jadikan sebagai pengalih perhatian ketika kita untuk mengisi waktu luang kita. Yang kedua adalah setel ulang algoritma kita. Nah, salah satu alasan mengapa brain rot ini bisa terjadi pada kita adalah karena kita terlalu asik menonton atau scrolling sosial media selama berjam-jam. Nah, kenapa kita bisa scrolling sosial media selama berjam-jam tanpa merasa bosan? Karena ada istilahnya algoritma sosial media. Di mana cara kerja algoritma ini adalah ia membaca apa yang kita senangi, kemudian menampilkan hal-hal yang serupa atau mirip dengan apa yang sering kita tonton. Misalkan, saya ini adalah sering menonton cuplikan pertandingan bola. Nah, algoritma ini akan membacanya sebagai sesuatu yang saya sukai, sehingga pada scrolling yang berikutnya, ia akan banyak menampilkan tentang cuplikan-cuplikan pertandingan bola. Nah, itu yang pasti akan membuat saya tidak ingin meninggalkan sosial media, karena itu memberikan saya kesenangan yang nyata, yang dapat saya langsung rasakan. Oleh karena itu, agar kita bisa keluar dari brain rot ini, kita harus setel ulang algoritma kita, di mana yang awalnya algoritma kita berisi video-video receh, konten-konten receh, meme, dan lain sebagainya, kita ubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, semisal podcast tentang ilmu pengetahuan, pengembangan diri, dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita lakukan. Yang berikutnya, yang ketiga adalah kita harus kembali belajar menjadi orang yang lebih fokus. Ya, kita harus kembali belajar menjadi orang yang lebih fokus. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita agar kefokusan kita kembali lagi seperti dulu? Cara terbaiknya adalah kita banyak-banyak belajar seperti membaca buku. Nah, bagaimana bentuk bukunya? Diusahakan membaca buku itu, buku yang kita gunakan untuk belajar adalah buku yang berbentuk hard copy, artinya bisa kita pegang, bisa kita baca, dan lain sebagainya. Jangan menggunakan buku-buku yang versi webnya yang ada di HP dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kemungkinannya kita akan alih-alih membaca buku, kita lebih tertarik untuk bermain sosial media. Nah, kenapa demikian? Karena biasanya perubahan yang baru itu sangat sulit untuk kita lakukan. Oleh karena itu, saran dari saya mungkin kita mulai berubah dari sesuatu yang sedikit demi sedikit, tapi dengan kontinuitas yang tinggi. Ya, dengan kontinuitas yang tinggi. Karena apa? Karena biasanya perubahan yang terlalu ekstrim itu jarang berhasil. Ya, sebelum berhasil kita sudah mulai bosan dan lain sebagainya.
Oleh karena itu, kita mulai berubah dari sesuatu yang kecil, yang sedikit demi sedikit, pasti kita akan berubah menjadi seseorang yang lebih baik. Sebagaimana brain rot ini merusak kita sedikit demi sedikit tanpa kita sadari, kita pun harus mengubahnya sedikit demi sedikit. Pasti bisa berhasil atau baru bisa berhasil.